Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 5 Agustus berjudul Bahtera milik seorang Belanda. Ayat intinya diambil dari Kejadian 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bersama saya, Pendeta Andri Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Seorang ahli dalam hal penciptaan dari Belanda bernama Johan Huybers bermimpi bahwa satu hari nanti Holland akan kebanjiran. Itu menyebabkan dia kemudian membangun replika Bahtera Nuh, lengkap dengan hewan dengan ukuran sesungguhnya. Bahtera yang layak berlayar itu berukuran hanya setengah dari Bahtera Nuh yang asli, tapi tetap memiliki panjang hampir 70 meter, tinggi 13,7 meter, dan lebar 9,1 meter. Model seukuran jerapah, gajah, singa, buaya, zebra, dan bison termasuk dalam bagian bahtera tersebut. Bahkan dengan semua binatang, masih ada ruang untuk teater berkapasitas 50 kursi yang menjadi tempat di mana kisah banjir Nuh diceritakan kembali. Akhirnya, bahkan akan ada kebun binatang dengan domba, ayam, kambing, dan seekor unta. Total biaya proyek diperkirakan sekitar 1,2 juta dolar Amerika. Johan juga membangun bahtera sebagai bukti kepercayaan literalnya pada Alkitab. Dia berkata, ini akan berbicara banyak kepada anak-anak, karena itu akan memberi mereka sesuatu yang nyata untuk melihat bahwa bahtera Nuh itu benar-benar ada. Dibantu oleh putranya, kontraktor berusia 47 tahun itu menghabiskan hampir 2 tahun membangun bahtera dekat dengan air di Saigon, sekitar 48 km sebelah utara Amsterdam. Sebisa mungkin, dia berusaha untuk tetap setia pada proporsi bahtera sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi bahtera Johan dibangun dengan kayu jenis cedar Amerika dan pinus Norwegia dan bukan kayu gofir. Karena para sarjana Alkitab masih belum yakin jenis kayu apa itu sebenarnya. Ketika bahtera membuka pintunya pada bulan April tahun 2007, pengunjung terpana dengan ukurannya. Mereka pikir Belanda mungkin adalah tempat yang paling tepat untuk membangun bahtera. Dengan semua berbicara tentang pemanasan global, ada yang takut Belanda akan menjadi tempat pertama yang dilanda banjir jika kutub utara meleleh lebih cepat. Bahtera Johan adalah model yang berfungsi penuh dan bahkan akan memenuhi semua peraturan berlayar yang sudah ditetapkan Angkatan Laut, peraturan tentang kebakaran, dan bahkan aturan tentang hak hewan. Tuan Huybers berencana untuk membawa bahtera tersebut mengarungi perairan pedalaman di sekitar Belanda. Dia berdoa agar pameran kolosal ini membantu memperbarui minat terhadap agama Kristen di Belanda yang telah turun drastis dalam 50 tahun terakhir. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi apakah akan ada air bah global lainnya sebelum Yesus datang kembali? Setelah Nuh meninggalkan bahtera ketika air bah surut, Alkitab berkata, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi."
dicatat dalam Kejadian 9 ayat 11. Kita yakin dunia kita ini tidak akan hancur lagi oleh air. Tetapi Tuhan telah memperingatkan bahwa suatu hari nanti bumi akan dibersihkan dengan api. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pesan yang Engkau berikan melalui Nabi Nuh. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan bahwa pada akhir zaman, saat Engkau datang, dunia kami tidak lagi dimusnahkan dengan air, tetapi melalui pembersihan dengan api. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh mempersiapkan diri kami, sehingga bila mana waktunya tiba, kami boleh didapati siap sedia untuk menyambut Engkau, menjemput kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.